Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast aku, podcastnya Alvin Syari, podcast paling gak jelas di muka bumi ini. Kali ini aku ingin membahas tentang beberapa hal yang terus berada dalam pikiranku saat ini ya. Nah, ini belakangan ini kalian tahu ya, ada beberapa hal yang lagi tren. Dan jadi ada yang berimpak kepada masyarakat, ada yang cuman pemikiran jadi toksik gitu, ada yang toksik kayak kemarin aku bahas tentang toksik ya. Nah, ada dua hal tuh yang terus itu dalam pikiranku ya, yaitu satu, polemik tentang corona ya, polemik tentang ya COVID-19. Satu lagi tentang lagunya istri Rasulullah SAW ya. Nah, jadi COVID-19 ini atau udah pandemik sebetulnya, bukan virus lagi, dia udah pandemik. Dia virusnya udah, maksud pandemik ini dia virus yang udah sampai ranah dunia gitu, udah kalau menyembuhkannya butuh waktu yang lama gitu ya, itu pandemi. Nah, COVID-19 ini kalian tahu ya, udah pasti tahu ya kan, dia cukup memberi dampak yang cukup besar ya, salah satunya di bidang perekonomian. Beberapa klienku ya, seperti klinik dan kuliner ya, yang ya di Medan, tentunya di Medan, apalagi pas lagi marak-maraknya lockdown di stay home. Nah, itu terpaksa harus menutup sementara bisnisnya gitu. Mereka sih nggak masalah karena udah besar ya, aku sih nggak terlalu fokus ke sana karena yang udah pasti udah ada dana stok. Tapi yang jadi masalah yang teman-teman UMKM, seperti kayak teman-temanku ya, ada profesi ojek online. Ada temanku yang punya profesi ojek online, itu jadi ngalami sepi orderan. Itu memang jalan lenggang, memang enak untuk orang tuh jalan, cuman ya kalau lenggang buat apa kerja gitu ya kan, buat apa kerja kalau sepi orderan gitu kan. Ya memang cukup terbantu dengan aplikasi itu, cuman ya kalau nggak tahu juga sih pemikiran masyarakat nih, nggak tahu juga aku gimana ya. Nah, yang jadinya efek cukup berat itu yang bisnis masyarakat kecil itu ya, seperti aku bilang tadi, MKM itu jadi karena jalan sepi gitu kan, ya jadinya penjualan menurun. Itu efeknya ada gitu. Kayak misalnya kayak aku suka beli getuk, kalau BTW itu sunyi ya, kasihan juga sih sebetulnya, sunyi gitu kan. Tapi sebetulnya ada sisi positif juga sih dari COVID-19 ini. Yang pertama, coba bayangkan ini dalam bisnis digital gitu. Coba bayangkan ini adalah sebuah bisnis digital gitu, dimana ada disrupsi yang besar gitu sekaligus. Jadi misalnya kayak dulu kan orang harus beli toko ya, orang harus belanja ke toko, ke pajak yang besar. Misalnya kayak kalian mau belanja baju, kalian harus ke Sambo. Sekarang kalian nggak perlu lagi ke Sambo kan kalau untuk beli baju kan, kalian cuman tengok-tengok online kayak Bukalapak, kayak Shopee atau sebagainya. Kalian nggak perlu lagi ke pajak langsung, kalian cuma nengok ada harga yang cocok sama kalian, modelnya cocok, kalian tinggal beli. Itu sebetulnya disrupsi. Baru kayak ojek online ini termasuk disrupsi ya. Jadi ojek pangkalan kayak tukang becak segala macam jadinya terdisrupsi gitu. Nah, coba bayangkan ini adalah disrupsi teknologi gitu. Jadi semua itu udah dalam bentuk digital gitu. Mau nggak mau kalian harus support masuk ke dunia digital itu sendiri gitu kan. Bisa aja kalian jualan, kalau kalian punya jualan
bisnis kuliner asik juga sebetulnya, bisnis kulinernya asik. Jadi kalian cuman mainkan itu tadi ya, saling menguntungkan. Untungnya ada ojek online tadi ya. Dengan adanya ojek online ini sebenarnya kalian nggak perlu lagi buka toko gitu, buka warung. Kalian nggak perlu, kalian cuman butuh bagaimana kalian bisa nongol di GoFood atau semacam lah. Misalnya kalian harus bisa diakses via online gitu, via WhatsApp. Jadi orang pesan via online aja. Itu termasuk menangani hal disrupsi ya. Jadi anggaplah virus corona ini adalah disrupsi. Jadi kalian bisa memikirkan bagaimana kalian harus bangkit gitu. Ini kan kalau ini kan beberapa bisnis udah jatuh gini, jatuh. Kalian harus bangkit gitu. Kalian harus bangkit. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan ya, kayak tadi. Kalian mulai promosi di WA, model kalian bisa antar sendiri. Yang penting kalian jaga kesehatan gitu kan. Nah, sisi positifnya itu tadi ya. Kalian harus jadinya harusnya terbuka gitu. Terbuka akan dunia digital. Karena ini seharusnya ke depan mungkin akan seperti itu ya. Kita nggak tahu juga ya. Tapi ke depan teknologi itu kejam ya. Teknologi itu kejam. Dunia teknologi itu kejam. Jadi anggaplah ini seperti itu gitu. Kedepannya kita akan pasti seperti itu. Jadi bagaimana memikirkan kalian nggak perlu harus keluar rumah gitu juga. Jadi kalian harus bagaimana bisnis itu tetap berjalan tanpa kalian harus keluar rumah gitu. Contoh kayak kuliner, kalian bisa aja kalian jualan getuk ya, kirim saja. Tinggal bagaimana kalian memasarkannya. Nah yang kedua bagus ya sebetulnya. Aku ngerasain sih sunyi jalan tuh enak ya. Aku pernah sekali keluar ya, nengok sekeliling jalan sunyi gitu ya. Baru nengok cerita kawan-kawan yang di Medan dan di beberapa kota, memang sunyi enak tuh. Jadi ada kayak di komunitas fotografi ya, orang tuh sering share kalau Jakarta itu langitnya biru gitu, nggak ada asap lagi gitu kan. Itu kan bagus berarti kan. Jadi itu tadi ya, secara nggak langsung kalian harus berpikir kayak mana ini kayak mana kalian bisa bangkit lagi gitu. Ini kan jadi sebuah masalah, problem. Meskipun efeknya ya tadi ya, kalau yang masyarakat kecil yang masih belum mau menyentuh teknologi agak gimana ya gitu ya. Itu tadi ya, kalau bisa kalian bantulah, kalian harus membantu mereka, karena kayak manapun semua mengalami efeknya gitu. Jadi perekonomian bisa tetap jalan gitu kan. Nah yang sisi positifnya lagi, kemanusiaan. Orang-orang jadi peduli sama sekitar gitu. Orang-orang jadi peduli pada sekitar. Aku baru keluar ya. Aku pertama kali keluar tadi ke Pakam. Aku keluar ke Pakam. Biasa ya. interview ya, barangkali bisa tembus proyekku gitu kan. Ya, jumpa klien lah. Ya alhamdulillah sedikit berminat dia dengan proyekku ini. Mudah-mudahan deal ya kan. Doakan saja insyaallah. Nah, jadi klienku ini pun walaupun dia udah bisnisnya banyak gitu, dia udah punya bisnis banyak gitu kan, udah besar, dia udah punya banyak bisnis lah, dia bilang sukses lah dia. Cuman dia masih berpikir bagaimana mempekerjakan seseorang. Nanti aja kita bahas itu. Nah, sisi kemanusiaan. Oke. Nah, jadi ada komunitas sama desainer itu bikin kayak semacam jualan font lah. Bagus, itu jualan font nanti disumbangkan untuk APBD alat pelindung diri untuk ya perawat sama dokter gitu ya, pokoknya yang berhubungan dengan menangani virus inilah. Itu bagus ya. Jadi
makin banyak orang yang menyumbang gitu. Ku tengok makin banyak yang nyumbang, banyak yang peduli, meskipun ada juga yang jualan maskernya kejam gitu. Ada yang jualan masker kejam kali jualannya tuh. Tahu, mungkin kalian sudah tahu lah ya, ada yang beli harga murah nimbun, baru jualnya pas mahal tuh nimbun. Tapi ternyata lebih banyak yang mau bagikan gratis itu masker. Jadi orang-orang sebetulnya peduli gitu, sama masyarakat tuh peduli sebetulnya, nampak gitu ya. Ya alhamdulillah itu orang jadi peduli gitu. Nah baru itu tadi ya, disrupsi. Orang terdisrupsi secara nggak langsung gitu ya. Secara mendadak gitu ya, dari corona ini ya. Nah balik lagi ke bahas tentang aku jumpa klien tadi, dan aku pikir ya ternyata banyak juga pebisnis yang belum mau mendigitalkan karyawannya gitu. Dia nggak mau karyawannya itu model remote gitu, model kerja di rumah gitu. Meskipun itu bukan yang pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah. Misalnya kayak akuntansi sebetulnya nggak perlu akuntansi itu nggak perlu ini ya, nggak perlu di tempat itu. Kalian nggak perlu kerja di tempat, dan kalian nggak perlu ini ya, kalau bilang bahkan akuntansi pun bisa terdisrupsi gitu. Ada tools aplikasi online, akuntansi online gitu kan, bisa. Baru kayak desainer atau segala macam lah, kayak yang berhubungan dengan digitalnya lah, kayak digital marketing. Orang-orang masih beranggapan kalau namanya kerja harus di tempat itu, padahal enggak ya. Kalian nggak perlu itu tadi ya. Kalau misalnya masyarakat orang masih belum percaya dengan sistem kerja di rumah gitu. Sementara di luar negeri sana sudah banyak yang model kerja remote sebetulnya. Ini kerja remote tuh udah banyak gitu. Di perusahaan kerja remote tuh banyak. Bahkan sebetulnya lebih efektif kalau kita kerja di rumah gitu. Kenapa? Karena motivasi orang kerja itu beda-beda ya. Motivasi kerja orang beda-beda. Ada yang melihat istrinya dia semangat kerja, biar semangat kerja ya kan, baru atau melihat anak-anaknya ceria, anak-anaknya bisa jumpa orang tuanya, terus semangat kerja gitu ya. Jadinya yang penting kerja sesuai dengan target lah ya kan, jam waktunya seberapa. Tapi di Indonesia masih kurang ya peminat seperti ini ya, kerja di rumah. Padahal dengan pandemi corona ini itu sudah seharusnya para pebisnis itu sudah memikirkan hal ini gitu. Harusnya. Tapi ya kita lihat aja ke depannya kayak mana. Tapi kebanyakan masih banyak yang belum bisa. Aku pun sendiri meyakinkan klien yang seperti ini agak sulit. Untuk di Medan, di Tembung masih agak sulit. Kalau di luar negeri masih gampang, karena orang biasa kerja remote gitu istilahnya. Nah, sisi positif lagi di pandemi corona itu orang jadi lebih jaga kebersihan ya. Sebetulnya kalau kalian muslim, kalian aman-aman aja kalau masalah kebersihan ini. Kalian tiap 5 waktu cuci tangan, bahkan lebih dari 5 waktu kalian cuci tangan kan. Nyuci hidung, ngirup hidung itu bagus ya. Kumur-kumur, bersihkan wajah, nyuci rambut. Bahkan ada CEO-nya Apple ya bilang kalau misalnya kalau kalian cuci tangan lebih dari minimal 5 kali sehari, kalian jarang terkena flu. Itu udah lama ya aku baca itu ya. Jadi kalau kalian rajin berwudu, pasti kalian jarang flu, pasti, insya Allah, yakin lah. Kalau ya aku baca itunya udah, begitu aku baca itu ya, begitu baca status postingan semacam itu, artikel semacam itu, ya aku ya muslim tiap hari kok gini, ya mana aja, slow aja kan. Nah itu tadi efeknya negatif corona ada nggak sih? Ya banyak ya kan, banyak. Cuman kita harus bahas positifnya aja. Positif, karena setiap segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya ya. Itu tadi ya. Oke. Nah yang mau aku bahas lagi yaitu lagi tren saat ini lagunya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kenapa aku bahas ini? Karena itu udah masuk semua tuh di beranda Facebookku, beberapa teman-temanku. Ya Allah, toksik banget nih. Udah masuk dalam otakku nih ya. Kenapa sih orang suka share ini gitu? Padahal ini kan ya satu ya, ini sebetulnya negatif ya. Negatif ya. Negatif banget ya. Kalau kalian suka dengan lagu ini, mending kalian mending kalian apalah, tobat. Efeknya apa sih kalian dengerin kayak ini aja? Efeknya kalian segala sesuatu yang kalian dengar, lihat, pikirkan, kalian harus pikirkan itu. Ini kenapa aku harus mendengarkan ini? Kenapa gitu? Kenapa aku harus melihat ini? Kayak contohnya kalian mendengarkan podcastku ini, kalian harus bertanya, kenapa kalian dengerin podcastku? Kenapa kalian follow IG-ku? Kenapa kalian link podcast ini? Kenapa gitu? Kalian juga harus pikir gitu kan. Nah, seharusnya begitulah kalian ya. Kalau misalnya apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, kalian harus pikirkan. Ini masalahnya besar nih, masalah besar nih, karena ini termasuk masalah penghinaan ya. Jadi istri Rasulullah SAW kalian sebut gitu aja dengan nama gitu aja, nama, baru kalian nyanyi dan ya musik itu haram ya. Kalau aku pendapat musik itu haram ya. Kenapa? Meskipun kalian bilang itu baik, tapi musik itu tetap haram meskipun dia liriknya baik. Kenapa? Kalian lihat aja di YouTube lah, DJ judulnya DJ Aisyah Siti Rasulullah, pasti ada itu. Jadi kalau bilang musik itu baik, kalau liriknya baik, kalian harus jauhi toksik yang masuk dalam pikiran kalian. Kalian harus bertobat dari toksik yang terjadi. Bukannya apa ya, memang itu ya yang kemudian kayak aku bilang di sesi kemarin ya, itu toksik ya. Jadi lama-lama kalian pelan-pelan jadi terdoktrin sesuatu yang aneh gitu. Contohnya apa? Kalau kalian mudah menyanyikan hal semacam ini, ya otomatis kalian, ya aku nggak bilang apa, tapi aku dulu seperti kalian deh, suka dengerin lagu yang seperti ini gitu, seperti ini. Efeknya nggak ada apa-apa, efeknya kembali ke jadinya aku jadi dengerin lagu yang aneh-aneh juga, dengerin lagu aneh-aneh. Aku malah lebih suka musiknya, bukan lirik lagunya. Jadi sebetulnya yang masuk dalam pikiran kita itu musiknya, bukan lagunya, bukan itu tadi. Jadi kalian harus mulai pikirkan kenapa kalian harus mendengarkan ini gitu, kenapa harus mendengarkan lagu ini gitu. Nah, ini fatal ya sebetulnya. Kalau aku menurutnya fatal juga ya. Kenapa ya? Karena termasuk penghinaan juga sih. Ya, semoga Allah mengampuniku ya. Karena aku udah ngomong gini sih. Si perkataan kita dipertanggungjawabkan. Nah, dan kenapa ada lagu ini ya? Nggak tahu juga ya. Aku nggak tahu siapa. Aku nggak pernah dengerin lagunya. Cuman begitu banyaknya yang masuk dalam berandaku, ya aku mulai bertanya kenapa orang ini mendengarkan hal ini gitu. Sementara aku sih menilainya cukup berbahaya gitu ya, berbahaya, nggak menambah akidah, nggak memperkuat akidah, mengikis malahan. Subhanallah. Nah, baru ada lagi yang masuk dalam pikiranku saat ini ya, yaitu tentang banyaknya yang masih belum terima ya untuk tidak berjamaah di masjid ya. Tapi ini riskan ya, karena memang penyebaran COVID-19 ini penyebaran cukup mudah gitu ya. Makanya begitu cepat statusnya menjadi ada pandemi. Nah, ikuti aja ya saran dari MUI sama Kemenak ya. Apalagi peraturan pemerintah ya. Kenapa ya? Karena sebagai seorang muslim kita juga harus tetap taat kepada pemerintah. Ini bukan perkara tentang gimana ya? Bukan perkara tentang
Ya afdal berjamaahnya bukan juga, karena ini masalah ini ya, udah masalah cukup berat ya. Sementara kalau hujan deras saja kita udah berjamaah di masjid itu udah gugur gitu. Maksudnya kewajiban untuk berjamaah di masjid itu udah gugur gitu. Jadi lihat juga kondisi, apakah di negeri kalian misalnya kayak mungkin di Riau udah kena belum ya, pokoknya di Medan MUI daerah Tembung masih aman, tapi kalau di Medan sudah masuk ya, di Aceh udah masuk, jadi ikuti aja MUI, peraturan MUI sana, jangan terlalu ya itu saja saran pemerintah, karena kita harus taat kepada pemerintah, kita tidak boleh mencela mereka, ikuti saja. Nah, lebaran kalau ada yang pengen lebaran ke kampung mungkin bisa dihindari lah ya. Kalian mungkin sudah pernah baca artikelnya kenapa nggak boleh mudik, kenapa nggak boleh bepergian ya, karena itu untuk kebaikan kita semua, insya Allah. Oke, sekian dan terima kasih. Ini hanyalah ocehan tidak bermanfaat dariku. Kenapa kalian harus mendengarkan hal ini? Kalian harus pikirkan kenapa kenapa kalian mendengarkan hal ini, podcastku ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Ini hanyalah bagian dari latihanku sendiri, karena ya itu tadi ya, aku mulai harus bisa melakukan hal ini meskipun aku harus tanpa wajah juga, karena aku nggak suka tampil di depan umum di cara gitulah. Tapi yang penting suaraku udah kedengeran. Ini melatih aku bicara aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.